Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada. Semangat bertemu di dalam Paskah kedua hari ini. Mari kita mau mendengarkan merenungkan firman Tuhan untuk Paskah yang kedua hari ini, yang kita akan rayakan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami boleh menerima anugerah kehidupan yang baru daripada Tuhan. Dan hari ini dalam suasana Paskah yang kedua, kami bersyukur, bersukacita kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam Paskah yang kedua ini hati kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami percayakan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan dalam Paskah kedua ini. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami dan firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Demikian firman-Nya, kebangkitan kita. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah melakukan semua musuhnya, meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Tema perayaan Paskah kita yang kedua hari ini adalah bangkit dan membangkitkan. Mengapa Paskah dirayakan dua kali? Karena Paskah kebangkitan adalah hal yang penting, hal yang utama dalam kekristenan. Karena tanpa kebangkitan sia-sialah iman percaya kita kepada Kristus. Bangkit dan membangkitkan, inilah yang ingin kita kerjakan dalam hidup beriman kita hari-hari ini dan hari-hari yang ke depan. Bangkit atau membangunkan, membangkitkan, memberi semangat, memberi dorongan untuk setiap orang yang dilanda ketakutan, dilanda kecemasan dalam saat-saat seperti yang kita alami bersama. Membangkitkan, membangunkan orang yang tertidur, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya saat-saat ini. Biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan dalam suasana yang seperti ini. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa kebangkitannya yang kita rayakan hari Minggu, dan sekarang kita mau diajak bangkit dan membangkitkan setiap orang, keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Kebangkitan Kristus
menjamin hidup kekal kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dia berkuasa di dalam diri saya, berkuasa di dalam diri Bapak Ibu, berkuasa dalam diri semua orang percaya. Walaupun kenyataan hidup saat-saat ini sudah teramat berat, tiap hari kita bergumul, tiap hari kita memikirkan apakah yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Tiap hari kita melawan dosa, tiap hari kita harus berhadapan dengan berbagai masalah yang pelik. Lalu kita mungkin bertanya-tanya, untuk apa lagi hidup yang sudah sukar dan sulit itu ditambahi oleh penderitaan di dalam kehidupan yang kita jalani. Tapi bila kita merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita diminta sekarang, bangkitlah, berdirilah, bersemangatlah. Jangan putus asa, tapi berpengharapanlah, karena Kristus memberi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dengan pengharapan itu, dengan kekuatan itu, kita dimampukan untuk membangkitkan juga orang lain, memberi semangat, memberi dorongan, bahkan membantu sedaya upaya yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita ini. Selamat bangkit, bersemangat, berpengharapan di dalam Tuhan. Kita rayakan Paskah yang kedua ini, sekaligus melihat apa yang perlu kita lakukan, membangkitkan, mendorong, memberi semangat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi teman-teman, saudara, sejawat, dan semua orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Bangkit dan membangkitkanlah, berpengharapan dan memberi pengharapan di tengah-tengah hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Selamat Paskah yang kedua ini, Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang agung dan mulia, Allah yang bangkit untuk memberi kami semangat, dorongan, bahkan untuk pergi kami Tuhan, memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan telah sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, beri kami semangat, berikan kami dorongan, berikan kami berpengharapan bahwa di dalam Tuhan sesuatunya terjadi di dalam kuasa-Mu. Kami akan pergi Tuhan, memberi semangat, memberi dorongan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi saudara kami yang dekat dan yang jauh, dimanapun berada. Kami ingin mendorong mereka, memberi semangat mereka, bahkan membantu mereka dengan daya upaya yang boleh kami miliki. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom, sampai bertemu pada hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati.